Selamat pagi bagi seluruh jemaat Gereja Kristen Pasundan Bethel Cirebon yang saat ini berada di rumah masing-masing untuk mengikuti kebaktian Minggu 3 Mei 2020. Kami percaya seluruh jemaat dalam keadaan yang diberkati Tuhan dan telah siap sedia mengikuti kebaktian. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing dalam kebaktian ini diambil dari Yohanes pasal 10 ayat ke-11 yang berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bila kami menerima
sorgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, pagi hari ini sungguh kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah dan nyata di dalam kehidupan kami. Walaupun di tengah ketidakberdayaan kami sebagai manusia yang berdosa, dan juga di tengah situasi dan kondisi kami saat ini yang masih mencekam akibat dari mewabahnya virus corona COVID-19, sehingga membuat kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami bersyukur karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai ibadat kami dan Tuhan ada bersama kami, sehingga ibadah kami dapat berjalan lancar dan firman Tuhan tersampaikan secara maksimal. Kami mohon Tuhan berkenan hadir dan memberikan hikmat-Mu bagi kami semua agar dapat mengikuti kebaktian minggu pagi ini di rumah kami masing-masing dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hukum Allah pada pagi hari ini terambil dari Matius 22 ayat 37 hingga 40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Karena itu,
marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dan dalam saat teduh. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Hiduplah Tuhan Yesus, tetaplah hingga diriku, ku bawa dosa-dosaku, hiduplah Tuhan Yesus. Hiduplah Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah. Hiduplah Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana ditulis di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudari yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Bukti aku tak bercerai oleh Yesus teguh.
teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Takhtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teduh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan untuk sepanjang masa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes, pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Injil Yohanes, pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan tatkala Tuhan perkenankan kami memasuki bulan Mei di tahun 2020. Kami mengucap syukur oleh karena tuntunan dan penyertaan tangan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Kami pun bersyukur dalam melanjutkan perjalanan kehidupan, Tuhan pun berkenan menolong dan menopang kami. Tuntunan dan penyertaan tangan kasih Tuhan kami yakini melalui sabda kebenaran firman yang hendak Tuhan nyatakan bagi kami. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami, agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Kami pun memohon kuasa Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan keseharian kami. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10, bagian dari perikop Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Maka malah mereka lari daripadanya
karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Teladan Sang Gembala. Demikian tema khotbah pada kebaktian Minggu 3 Mei 2020. Bulan Mei sangat spesial. Hari pertama kita ikut bersama-sama dengan para buruh untuk memperingati Hari Buruh. Tentu di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, buruh merupakan pihak yang terdampak dari wabah corona tersebut. Tanggal 2 kita diingatkan kembali bagaimana pentingnya pendidikan. Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati tanggal 2 Mei, kita selalu diingatkan pada seorang tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ia memiliki semboyan yang sangat menarik. Ing ngarso mangun tulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani. Ada 3 hal yang ditekankan dalam pendidikan yang memang diarahkan pada pola kepemimpinan. Sebagai pemimpin, saat di muka atau di depan, mereka harus menjadi contoh. Ia harus menjadi teladan. Saat ia ada bersama-sama dengan yang dipimpin, seorang pemimpin tidak tinggal diam. Ing ngarso mangun tulodo. Artinya bekerja bersama-sama di tengah-tengah mereka. Dan yang terakhir, tutpuri handayani. Dan ini yang menjadi spirit dalam dunia pendidikan kita. Kita sebagai pemimpin harus memberikan dorongan. Mendorong tentu bagi orang-orang yang dipimpin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ki Hajar Dewantara memang menjadi sosok yang patut diteladani dalam dunia pendidikan dengan semboyan atau falsafahnya. Dalam iman percaya kita pun juga memiliki seorang teladan, yaitu Kristus. Bagaimana Kristus menjadi sosok teladan para murid-murid pada waktu itu. Sebagai seorang pemimpin, ia mencoba memberikan sebuah penghayatan dan pemaknaan atas diri seorang pemimpin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, judul perikop tentang gembala yang baik. Di bagian awal, khususnya di ayat 1 sampai 10, memang belum menyentuh seperti apa gembala yang baik. Namun lebih pada bagaimana Yesus
menggambarkan diri dalam sebuah perumpamaan, yaitu pintu. Pintu di dalam sebuah kandang. Pintu menjadi jalan masuk. Orang yang mau masuk ke dalam atau yang keluar dari dalam selalu melewati pintu. Pintu menjadi akses utama. Kalau tidak melalui pintu, Yesus mengingatkan bahwa itu bukanlah gembala. Kalau tidak melalui pintu, maka ia disebut pencuri atau perampok. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu, bahwa melalui dirinya lah setiap domba-domba melewat, baik masuk ke kandang maupun keluar dari kandang. Setiap masuk ke kandang selalu dipresensi, dipanggil namanya satu persatu, karena Yesus mengenali setiap domba-domba milik. Demikian juga saat keluar, semuanya dicek dengan seksama. Akulah pintu. Hendak menggambarkan sebagai seorang pemimpin yang mengenali akan orang-orang yang dipimpin. Kalau gambaran tentang gembala, maka gembala dikaitkan pada domba yang digembalakan, maka sang gembala mengenal persis domba-domba. Gambaran tentang pintu juga mau menekankan dan mengingatkan kepada kita tentang Paskah, di mana melalui karya penyelamatan setiap orang diselamatkan. Setiap orang diselamatkan hanya melalui Kristus. Dialah sang pintu penyelamatan itu. Di luar Kristus, kita tidak tahu. Itu bagian dari kehendak Tuhan. Hak prerogatif Tuhan yang menentukan diselamatkan atau tidak. Tapi yang pasti dalam ajaran Kristus, Kristuslah sang pintu keselamatan. Setiap orang yang mengaku iman percaya kepadanya, maka ia diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bicara tentang pintu, bicara tentang sebuah tempat yang bisa dikatakan pemisahan, yang di dalam dan yang di luar. Tadi saya katakan sebagai aksesnya adalah pintu. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, tatkala kita mengaku Yesus sebagai Juru Selamat kita, maka kita adalah orang-orang yang ada di dalam. Yaitu orang-orang yang dianugerahi keselamatan kelak saat Yesus datang kedua kali, maka orang-orang tersebut tatkala setia pada iman percayanya, ia akan hidup bersama dengan Bapa di rumahnya di sorga. Sebagai orang dalam di rumah Bapa di sorga. Tentu untuk yang di luar, mengingatkan bagi setiap kita agar kita menjadi orang yang selalu dapat mempertahankan iman percaya kita, agar kita berada bersama dengan Kristus di rumah Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, agar kita dapat mempertahankan iman percaya kita, maka kita harus terus belajar. Harus terus berguru kepada Kristus. Sebagaimana murid-muridnya terus belajar, dan belajar.
belajar akan penghayatan dan pemaknaan iman percaya, belajar akan bagaimana seharusnya seorang percaya menjalani hidup. Ada banyak hal Yesus memberikan pengajaran, baik melalui perumpamaan atau melalui contoh-contoh konkret dalam keseharian hidup pada waktu itu. Tentu ajaran-ajaran yang diberikan dimaksudkan agar setiap murid-muridnya, agar setiap orang percaya dalam mempertahankan iman percayanya terus mengikuti apa yang diajarkan dan apa yang diteladankan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, teladan Sang Gembala. Melalui tema ibadah kita saat ini, maka kita dapat belajar bersama-sama setelah kita kaitkan pada Hari Pendidikan Nasional. Apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro melalui falsafah pendidikannya, maka kita perlu menghayati terus-menerus sebagaimana ajaran Kristus. Tatkala kita dipercaya menjadi seorang pemimpin, baik di tengah-tengah perusahaan, baik di tengah-tengah organisasi, bahkan di tengah-tengah persekutuan, maka apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro perlu menjadi penghayatan bagi kita yang boleh disebut sebagai pemimpin yang inspiratif, pemimpin yang mampu menjadi teladan, pemimpin yang mau bekerja bersama-sama, pemimpin yang terus memberikan motivasi. Itulah yang sesungguhnya ajarkan Kristus melalui karya dan tindakan di tengah-tengah para murid. Ia mendemonstrasikan bagaimana sebaiknya menjadi seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, perumpamaan yang digunakan adalah akulah pintu. Setiap hal selalu akulah pintu. Melalui perumpamaan tersebut, Yesus mau mengajak dan mengajarkan kepada murid-muridnya agar memiliki kesediaan untuk mau dilewati, kesediaan untuk lebih mengenal, kesediaan untuk membuka peluang dan ruang. Melalui pintu itulah dapat dilakukan. Panggilan bagi setiap kita orang percaya di tengah-tengah kehidupan saat ini, saat Yesus meneladankan kepada kita bahwa ialah sang pintu itu. Maka mari kita pun perlu terus hayati dalam perjalanan kehidupan kita. Adakah orang dapat menjadi percaya kepada Tuhan, melihat kasih dan kebaikannya, mengecap rahmatnya melalui kita. Kita menjadi saluran berkat yang tidak lain adalah pintu jalan masuk untuk orang lain masuk atau mengenal Tuhan, orang lain bersyukur kepada Tuhan, orang lain memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Menarik juga sebagai pintu menjadi tempat yang dilalui atau dilewati sehingga mengenal persis siapa saja yang melewati. Mungkin zaman sekarang seperti CCTV atau ada alarm untuk masuk pintu, ada detektornya. Saya membayangkan demikian.
Namun itu tidak dilakukan oleh mesin, tapi itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ia berkenan mengenali satu persatu domba-domba. Ia panggil dengan namanya secara pribadi, spesifik, domba-domba gembalaannya. Itulah sosok pemimpin yang mengenal persis siapa domba-dombanya. Sebagai seorang pemimpin mengerti dan memahami siapa saja dan bagaimana kondisi yang tengah dialami. Terlebih dalam situasi wabah COVID-19 yang tengah mewabah saat ini. Kalau kita tidak dapat melakukan perjumpaan di tengah-tengah persekutuan dengan ibadah di gereja, masing-masing berdiam di rumah, maka rasanya ada kesulitan untuk dapat mengenali satu persatu. Masing-masing berdiam diri di rumah, apalagi mengunci pintu, sehingga tidak bisa akses masuk ke dalam. Bagaimana tahu situasi dan kondisi yang terjadi? Inilah yang menjadi tantangan menarik dalam pelayanan kita. Sebagai gembala, tidak saja saya sebagai pendeta. Di tengah-tengah jemaat yang adalah gembala, selain pendeta adalah para penatua, anggota majelis jemaat. Majelis jemaat sebagai gembala atas jemaat. Sebagai pemimpin, maka sebagai gembala, tatkala kita dipercaya baik sebagai penatua dan pendeta, sebagaimana Kristus yang mengenali domba-dombanya, kita pun perlu terus mengenali domba-domba yang Tuhan percayakan untuk digembalakan secara pribadi, bahkan situasi dan kondisi yang tengah dialami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, untuk dapat mengenal lebih dekat, untuk dapat mengenali secara pribadi, maka tidak bisa dilepaskan dengan hati. Maka pengenalan bukan hanya menggunakan panca indera, namun juga melibatkan batin, melibatkan hati. Hati ini menjadi penting saat kita tahu apa yang tengah dialami. Kalaupun tidak diucapkan secara verbal, kita bisa merasakan situasi dan kondisi yang dialami. Tanggal 1 adalah hari buruh, walaupun tidak ada buruh yang mengatakan bahwa dirinya ada dalam kesulitan. Mereka ada dalam kesusahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun tatkala kita menggunakan hati, kita tahu persis apa yang mereka rasakan. Ada banyak buruh yang dirumahkan tanpa diberikan gaji atau upah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, diputus hubungan kerja. Mau makan dari mana mereka? Dampak ekonomi melalui wabah COVID-19 ini terjadi di mana-mana, termasuk di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah gereja. Oleh karenanya, mari kita berempati dengan hati, kita melihat lebih dekat mereka yang terdampak dan apa yang bisa kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, diakonia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan gereja. Namun seringkali diakonia didistorsi atau disempitkan, hanya bersifat karitatif semata. Padahal bicara tentang diakonia juga bisa bagaimana kita memberdayakan dan melengkapi mereka dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi.
tidak hanya diberi makan, namun juga perlu dilatih untuk bangun dan berdiri, melanjutkan kehidupan. Tentu dengan skill, tentu dengan pekerjaan, usaha yang baru tentunya. Disinilah hal yang penting menjadi perhatian gereja, tidak hanya melulu memperhatikan diakonia karitatif, namun juga diakonia transmitif, demikian juga transformatif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, gambaran sederhananya bagaimana mereka yang terdampak secara ekonomi akibat dari wabah COVID-19 ini, mereka tidak lagi memperoleh penghasilan. Kira-kira apa yang bisa gereja lakukan agar mereka dapat memperoleh penghasilan? Tentu dalam hal ini gereja perlu secara cerdas dan kreatif mengembangkan pelayanan, menemukan hal-hal yang menarik dan bisa kita maksimal. Mungkin Bapak Ibu saat menyaksikan berkebun mungkin sebagai salah satu alternatif di mana kita bisa saja melakukan pekerjaan yang mungkin bagian dari hobi kita, tapi sekarang coba kita pikirkan dari yang sebelumnya hobi itu bisa mendatangkan penghasilan, mendatangkan keuntungan. Kalau dipersiapkan dengan baik lahan, terus kemudian kita tabur benih dan kita rawat dan pelihara, maka benih itu akan bertumbuh dan melalui pertumbuhan yang baik, maka hasil yang diberikan juga akan baik. Kalau ini bisa dihayati dan dimaknai, kalau ada yang menanam, maka ada yang menyiram. Dan ada yang memanen. Dan jangan lupa, ada yang membeli. Sebagai sebuah persekutuan, mari kita bahu-membahu, tolong-menolong, saling menopang satu sama lain. Tatkala kita tahu ada saudara-saudara seiman kita ada dalam kesulitan, terdampak ekonomi oleh karena wabah COVID-19 ini. Mari kita berpikir bersama-sama, berusaha bersama-sama untuk menemukan jalan keluar bagi mereka yang terdampak secara ekonomi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kembali diingatkan falsafah Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso mangun tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Sebagai gembala, sebagaimana yang diajarkan Kristus, spirit Ki Hajar Dewantara bisa kita lakukan dalam pengembangan diakonia transformatif, di mana kita perlu menjadi orang-orang terdepan, menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka, agar mereka dapat melakukan. Dan kita juga bersama-sama dengan mereka melakukan sesuatu untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Ada banyak hal yang sesungguhnya dapat kita lakukan. Dan Tutwuri Handayani mendorong, memberikan semangat, ini menjadi penting. Karena mereka yang berpotensi atau memiliki talenta kadang-kadang malu-malu kucing, kadang-kadang merasa rendah diri. Kalau kita beri motivasi, kalau kita dorong, maka mereka bisa mengembangkan talenta tersebut. Pengembangan ekonomi jemaat tidak lebih dari upaya pengembangan talenta yang dimiliki oleh setiap anggota jemaat, setiap orang percaya. Talenta yang dikembangkan
coba disinergikan dalam sebuah gerak bersama untuk saling menopang, untuk saling menolong satu sama lain. Indahnya berbagi. Kristus dalam keteladanannya sebagai seorang gembala yang mengerti persis situasi dan kondisi domba-dombanya. Adakah kita mengenal domba-domba gembalaan kita tatkala kita dipercaya sebagai gembala-gembalanya? Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita berdoa untuk membawa persembahannya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Sang Sumber berkat, puji syukur dan hormat layak kami naikkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang kami terima dan rasakan setiap hari. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Jalan-jalan-Mu menolong dan membimbing kami, nyata dan sungguh ajaib. Kami bersukacita dan bersyukur di mana kami sudah membawa persembahan ini kepadamu. Ajarlah kami untuk percaya di dalam kami memberi, tidak menjadi kesulitan dan merasa kekurangan. Ajarlah kami selalu bersyukur dalam keadaan apapun, sehingga kami memperoleh hikmat
untuk dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan dan tetap menjadi saluran bagi sesama. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah kita bersafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan jika Tuhan berkenan melawat kami melalui sabda kebenaran firman yang telah Tuhan perdengarkan. Kiranya sabda yang telah Tuhan perdengarkan bagi kami menjadi inspirasi bagi kami dalam menjalani kehidupan. Kami memohon kiranya melalui firman-Mu kami terus tertuntun melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Kristus teladankan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjadikan Engkau Kristus sebagai gembala kami, karena Engkaulah yang sesungguhnya menunjukkan langkah dan jalan bagi kami agar kami sampai ke rumah Bapa. Bahkan sebelum kami sampai kepada Bapa, kami diingatkan melalui pintu yang adalah Kristus sendiri. Dan sungguh kami mengucap syukur Tuhan jika Engkau berkenan menjadi alat agar kami sampai kepada Bapa. Engkau sebagai jalan sekaligus pintu dalam kami memasuki rumah Bapa. Mampukan kami Tuhan dalam keseharian hidup kami untuk terus meneladanimu di sepanjang kehidupan kami. Sebagaimana sabda kebenaran firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Bahkan di tengah-tengah persekutuan, masing-masing kami terus terinspirasi agar belajar pada Sang Gembala Agung, yaitu Kristus sendiri. Terkhusus di tengah-tengah situasi dan kondisi wabah COVID-19 saat ini. Kami melihat, kami mengetahui ada banyak orang-orang yang menderita oleh karena wabah COVID-19 ini. Bagi mereka yang terpapar, kiranya Tuhan berkenan hadir, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Bahkan tatkala mereka berjuang untuk mengalami kesembuhan, Tuhan pun berkenan memberkati berbagai upaya yang dilakukan, baik rumah sakit ataupun mereka yang isolasi mandiri. Tuhan berkenan memberkati dan Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang terdampak, kiranya Tuhan sendiri yang terus menyertai dan memberkati setiap mereka yang hingga saat ini harus mengisolasi diri, yang harus menjaga jarak, yang harus berdiam di rumah. Tuhan dampingi mereka, sertai mereka, berkati mereka senantiasa. Bagi mereka yang terdampak secara ekonomi, kami terus memohon kiranya Tuhan sendiri yang terus mendampingi mereka. Tuhan terus berikan pengharapan, Tuhan terus sertai dan berkati, agar apa yang tengah diupayakan dan diusahakan untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan, Tuhan berkenan memberkati. Kami pun mendoakan bagi setiap hati, setiap orang boleh terbeban, tergerak hatinya untuk berempati, untuk berbagi bagi mereka yang terdampak wabah COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami berdoa bagi berbagai upaya yang tengah dilakukan lintas iman, lintas agama dalam mewujudkan Cirebon sehat. Tuhan sertai berkati saat kami boleh menghimpun berbagai kekuatan, menghimpun kebaikan hati dari orang-orang yang ada di sekitar Cirebon untuk berbagi kasih kepada mereka
yang terdampak wabah COVID-19 melalui pembagian sembako yang telah dilakukan. Kami yakini wujud cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Untuk kegiatan selanjutnya pun kami memohon Tuhan menyertai dan memberkati. Demikian juga kami berdoa rencana berbagi yang boleh kami lakukan di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya Tuhan pun berkenan menyertai dan memberkati Komisi Diakonia dalam mengelola dan menghimpun serta menyalurkan bantuan sembako bagi setiap anggota jemaat yang terdampak. Kasih karunia Tuhan mengiringi, menyertai, dan memberkati. Kami pun berdoa bagi setiap hati hamba-hambamu di tengah-tengah persekutuan boleh berbagi kepada saudara-saudara seiman yang tengah mengalami pergumulan karena terdampak COVID-19 ini. Kami pun berdoa berbagai pelayanan yang dikembangkan oleh Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bethel Cirebon di tengah-tengah situasi dan kondisi wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan sendiri yang terus menyertai dan memberkati. Kasih karunia Tuhan melingkupi hamba-hambamu, baik majelis jemaat dan pengawas perberan jemaat, demikian juga komisi-komisi, panitia-panitia, dan unit pelayanan yang ada, agar semua dapat berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami pun berdoa bagi kebersamaan di aras klasis maupun sinode. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada, kami mau menyerahkan berbagai kegiatan yang kreatif di dalam merespon dan menjawab persoalan dan pergumulan yang ada. Tuhan berkenan memberkati. Kami berdoa secara khusus bagi majelis sinode yang terus memikirkan bagaimana jemaat-jemaat Tuhan yang ada di berbagai tempat di Jawa bagian barat yang terdampak COVID-19. Tuhan berkenan memberkati melalui program-program yang dirancang dan dilaksanakan. Jemaat-jemaat Tuhan pun boleh tertolong dan tertopang dan dapat melanjutkan dan mengembangkan penata layanan yang Tuhan percayakan, agar Injil Kristus boleh tetap diwartakan di Jawa bagian barat. Bapa di sorga, kami pun terus berjuang untuk menjadi gereja bagi sesama. Berkati sertai Gereja Kristen Pasundan dalam aktivitas kebersamaan masyarakat dan gereja-gereja, di dalam terus menopang dan turut serta dalam arak-arakan anak-anak Tuhan. Di tingkat ekumenis, Tuhan sertai dan berkati agar kehadiran kami bermakna dan berarti dalam mewujudkan menjadi gereja bagi sesama. Bapa di surga, kami berdoa bagi pemerintah kami yang terus-menerus memikirkan hal yang terbaik bagi rakyat tercinta Indonesia, berupaya untuk mensejahterakan rakyat tercinta melalui berbagai program-program yang ada. Kami berdoa hikmat dan kuasa Tuhan karuniakan bagi para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dengan kejernihan hati dan batin menyalurkan bantuan kepada mereka-mereka yang terdampak dari wabah COVID-19 ini. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sertai berkati setiap anggota jemaat yang tengah mengalami sakit di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan jamah, Tuhan karuniakan kesembuhan. Bagi mereka yang berbahagia, baik oleh karena pertambahan usia kelahiran dan juga perkawinan, Tuhan hadirkan sukacita, kebahagiaan, dan mampukan mereka untuk menaikkan syukur. Dan kami juga hendak menyerahkan doa dan pengharapan kami sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan seru permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami hendak bersama-sama berdoa sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan dalam kebaktian ini mengingatkan kepada kita, mari kita meneladani Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jalanilah hidup ini bersama dengan berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin.